Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yasir Maulana, SEMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan, dan teman-teman saya yang saya hormati. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan presentasi Manajemen Keuangan tentang Financial Technology atau Fintech. Saya Tantri Febrianti. Kali ini akan menjadi moderator untuk memimpin diskusi kali ini, dan juga teman kelompok saya ada Salsarah Marahayu sebagai pemateri dan Jamil M. Ajam. Namun Jamil tidak bisa hadir karena satu hal lainnya. Langsung saja kepada penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya. Nah, langsung saja kepada pemateri. Di sini yaitu ada Fintech. Fintech itu apa sih ya? Jadi Fintech adalah singkatan dari Financial Technology, yang berarti adalah teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu Fintech? Fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan juga efektif. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis fintech. Nah, jenis-jenis fintech itu ada 4 macam. Nah, yang pertama yaitu ada peer-to-peer lending. Nah, jenis fintech yang pertama adalah peer-to-peer lending, yaitu jasa keuangan yang menyediakan pinjaman dana untuk para pelaku usaha yang memerlukan modal dengan cepat secara online untuk membangun atau ingin mengembangkan bisnis mereka. Namun, Anda tetap harus waspada terhadap fintech ilegal seperti pinjaman online, tidak resmi yang justru berpotensi menipu nasabahnya. Nah, pastikan Anda memilih pinjaman online yang tepat, yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, yang kedua yaitu ada crowdfunding. Crowdfunding merupakan platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Nah, yang ketiga yaitu ada e-wallet. Nah, jenis fintech ini adalah dompet digital, berperan menyediakan tempat penyimpanan uang secara elektronik bagi penggunanya. Nah, yang terakhir yaitu ada microfinance. Microfinance ini fokus memberikan layanan berupa pinjaman kepada masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keuangan mereka. Nah, selain itu ada juga payment gateway, investasi, hingga bank digital. Selanjutnya yaitu ada manfaat financial technology. Yang pertama yaitu transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi keluar rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Nah, yang kedua yaitu akses pendanaan lebih baik. Nah, berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan mereka. Nah, yang ketiga yaitu ada taraf hidup masyarakat meningkat. Nah, jadi poin fintech yang satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, tahap hidup mereka dan kesejahteraan hidup mereka menjadi meningkat. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu adalah mendukung inklusi keuangan. Manfaat fintech yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu mempercepat perputaran ekonomi. Nah, mempercepat perputaran ekonomi, akses keuangan, dan kemudahan bertransaksi mendorong arus
perputaran ekonomi semakin cepat dan juga praktis. Selain itu, Vintage membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk vintage. Nah, selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Salsa Rahayu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan vintage di dunia. Periode pasti ini berlangsung sejak tahun 2008 hingga saat ini dengan inovasi layanan mobile wallet, payment apps, dan juga cryptocurrency. Hasilnya, masyarakat jadi memiliki lebih banyak opsi untuk mendapatkan layanan keuangan. Selanjutnya di sini ada perkembangan vintage di Indonesia, dulu dan juga sekarang. Perjalanan vintage generation 1.0 di Indonesia sendiri baru mulai tampak pada tahun 80-an. Saat itu penggunaan ATM pertama kali oleh Bank Niaga pada tahun 1987 dan Bank BCA pada tahun 1988. Menjadi penanda era baru. Butuh waktu 10 tahun agar masyarakat terbiasa menggunakan layanan tanpa kasir ini. Kemudian bank-bank di Indonesia mulai berimigrasi dan menggunakan sistem clearing lokal manual menjadi sistem clearing lokal pada tahun 1990. Migrasi kemudian berlanjut ke sistem clearing elektronik. Sejak tahun 1998 yang tercapai penuh pada tahun 2001 dan menandai perkembangan vintage generation 2.0. Selanjutnya ada risiko penggunaan vintage. Yang pertama ada risiko atas cybercrime. Jadi risiko ini kayak beragam kejahatan yang ada di dunia maya. Contohnya seperti penipuan, penyalahgunaan data klien, dan juga tanda tangan digital yang dapat dipalsukan. Yang kedua ada risiko gagal bayar. Jadi risiko gagal bayar ini sangat mengkhawatirkan banget bagi pengguna vintage yang menjalankan bisnis sebagai pembiayaan dan juga kredit. Dan yang terakhir ada risiko pencucian dana dan aksi terorisme. Dengan kehadiran vintage ini, pihak yang tidak bertanggung jawab akan lebih mudah dan cepat untuk melakukan transaksi keuangan. Dan juga itu untuk pencucian dana aksi pendanaan terorisme. Baik, terima kasih. Penyampaian materi ini sudah selesai. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Penyampaian materi telah selesai kami sampaikan. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, vintage ialah inovasi layanan jasa keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan peran teknologi yang bertujuan agar pelayanan dan juga transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, financial technology di sini tidak hanya diartikan secara umum sebagai teknologi yang mendukung sektor keuangan, namun lebih khusus pada inovasi teknologi yang menyebabkan perusahaan teknologi mampu memberikan layanan keuangan, tidak hanya bank. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Vintage Syariah Indonesia yang menaungi Vintage Syariah Indonesia. Dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat sekarang ini sangat maju, bidang finansial juga mempunyai perkembangan ke arah yang lebih efisien dan juga modern. Teknologi dan finansial mempunyai hubungan yang berkaitan dan saat ini telah hadir. Teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern di bidang jasa yang bernama financial technology atau bisa juga disebut vintage. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.